Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu database. Basis data atau database. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hizbullah Ridwan dengan NIM 312110055 dari kelas TI 21 B1. Di presentasi kali ini kita akan membahas tentang basis data dengan poin-poin. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan apa itu basis data. Yang kedua adalah database di MySQL, struktur data di dalam MySQL. Yang ketiga, mengapa pakai DBMS. Keempat, redundansi data. Dan yang kelima, tentang inkonsistensi dari data. Jadi dalam sebuah penyimpanan data, kalau misalnya kita tidak menggunakan basis data, maka penyimpanan data kita ini ada dua. Yang pertama itu adalah manual. Jadi kita menyimpan sebuah file, menyimpan sebuah kertas atau gambar, biasanya disimpan di dalam lemari atau rak kabinet. Nanti disusun-susun, lemari ini isinya teks, lemari ini isinya gambar, dan yang lain sebagainya. Kemudian di dalam komputer itu namanya spreadsheet dan Excel, biasanya kita menggunakannya. Nah, kemudian apa itu basis data? Jadi basis data adalah sekumpulan data atau informasi tertentu yang tersimpan secara sistematis. Kemudian ada lagi yang namanya sistem basis data. Jadi sistem basis data ini adalah sistem yang terdiri dari kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan bisa diakses. Jadi basis datanya itu ada banyak. Nah, kemudian ada lagi yang namanya DBMS atau singkatan dari Database Management System atau manajemen basis data. Itu merupakan software, aplikasi, atau program untuk membuat dan mengelola sebuah database. Nah, kita bisa ambil contoh di dalam sebuah rumah sakit. Jadi dalam sebuah rumah sakit itu ada pengelolaan basis data. Ada data pasien, data inventaris obat, ada data pegawai rumah sakit, dan banyak yang lainnya. Nah, data-data itu diproses, disimpan di dalam sebuah aplikasi yang bernama DBMS, supaya bisa diakses oleh orang banyak dan juga penyimpanannya lebih mudah. Nah, di sini ada jenis-jenis dari sebuah DBMS. Ada yang namanya relational database, dokumen database, key value database. Contoh dari relational database ini di sini ada MySQL, ada Oracle, dan ini ada PostgreSQL. Kemudian dokumen database, contoh aplikasinya ada MongoDB, kemudian key value database ada Apache Cassandra. Nah, kemudian yang kedua ini database di dalam MySQL atau struktur database di dalam MySQL. Jadi kotak yang paling besar ini itu adalah sebuah database. Nah, di dalam database ini terdapat sebuah tabel-tabel, banyak tabel ya, ada 1, 2, 3, 4 tabel di sini. Misalnya ada tabel pasien, kemudian di sini ada tabel jadwal dokter, dan lain sebagainya. Nah, di dalam tabel ini ada file field yang nanti diisi value-nya. Kemudian yang ketiga adalah mengapa pakai DBMS. Jadi alasan kita menggunakan DBMS yang pertama adalah menghindari terjadinya redundansi data. Jadi redundansi data atau duplikasi data adalah
penyimpanan data yang sama secara berulang-ulang. Nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua adalah menghindari inkonsistensi data, yaitu munculnya data yang tidak konsisten pada kolom yang sama. Nah, kemudian dalam DBMS ini kita bisa multiple user, jadi nggak perlu lagi takut bentrok dengan orang lain ya kalau menggunakan sebuah DBMS. DBMS bisa diakses oleh banyak user secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ada keamanan data. Jadi dalam sebuah aplikasi DBMS ini hanya user yang memiliki izin saja yang bisa mengakses database dan mereka harus menggunakan password. Jadi itu tadi beberapa pengenalan tentang DBMS ya. Kita kembali lagi ke basis data. Nah, ini ada contoh dari redundancy data. Jadi yang dibahas tadi sebelumnya, redundancy data itu adalah duplikasi data. Jadi ada data yang sama di sini. File yang berisi nomor ID dokter dan nama dokter ditulis berulang kali di tabel yang berbeda. Bisa kita lihat di sini di tabel pertama yaitu tabel jadwal, ada ini ada nama dokter dan jadwal. Nah, kemudian di tabel berikutnya yaitu tabel dokter spesialis, ini ada lagi need dan nama dokter. Nah, ini jadinya dua ya, atau duplikat, jadi ada duplikatnya. Jadi ada redundansi datanya. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita hindari, terutama di dalam basis data ya. Kemudian ada lagi contoh dari inkonsistensi data, yaitu ada value yang sama di dalam file NIC. Nah, kalau kita perhatikan di tabel pasien di ruangan mawar ini ada NIC, ada nama, umur. NIC ada 3216002452, nama Guntur Deden Anas, umur 395545. Nah, di sini ada sebuah inkonsistensi data, yaitu di dalam nama Guntur dan Deden, ini nick mereka sama. Nah, jadi data ini tidak konsisten. Mana yang benar, mana yang salah. Harusnya antara Guntur atau Deden ini memiliki nicknya masing-masing, jadi tidak sama. Biasanya seperti ini kalau kita menggunakan Excel ya. Misalnya kita salah input atau inputnya double atau semacamnya, jadi nanti isinya bakalan begini, inkonsistensi. Kalau di dalam DBMS kita bisa menghindari ini. Jadi nanti kalau misalnya mau input data yang sama atau dua kali, nanti biasanya ada peringatannya. Oke, sekian dari saya, begitu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.